Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia, dan materi kita hari ini adalah membuat peta konsep dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Berbagai informasi, baik itu dari buku fiksi maupun buku non-fiksi, ini bisa kita gali atau bisa kita ulas dengan cara membuat peta konsep yang menggambarkan alur sebuah buku. Pemetaan buku harus berisi pokok-pokok bahasan yang terdapat di dalam buku. Pemetaan buku fiksi dan non-fiksi ini bisa kita ketahui atau kita pahami ini dari isinya. Berarti dengan demikian kita bisa memahaminya itu dengan cara membaca secara keseluruhan dari isi buku tersebut. Dalam membaca buku fiksi dan non-fiksi, hal yang penting yang harus kalian lakukan itu di awal adalah kalian harus membaca dulu kata pengantarnya, kemudian kalian juga harus melihat daftar isinya. Dari kedua hal tersebut, kita bisa mengetahui isi bukunya, meskipun secara rincinya itu tetap di dalam isinya. Dengan menggunakan peta konsep, kita bisa mengetahui hubungan antar bagian dalam buku tersebut. Kalian juga bisa mengetahui alur susunan buku atau gambaran tentang isi buku tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh peta konsep untuk buku fiksi dan buku non-fiksi. Ini ada contoh peta konsep dari sebuah novel, berarti ini termasuk ke dalam buku fiksi ya. Nah, ini ada novel Sengsara Membawa Nikmat judulnya, karya tulis Sutan Sati. Dalam novel ini terdapat 15 bagian. Jika di dalam buku fiksi, untuk penulisan judul ini sebetulnya boleh ada, boleh tidak. Ada juga di dalam buku fiksi ini, baik itu di dalam novel atau misalnya roman, ini tergantung kepada penulisnya. Ada yang menulis bab 1 atau bagian 1 tanpa menggunakan judul. Ada juga yang menggunakan judul seperti di dalam novel Sengsara Membawa Nikmat ini. Nah, ini adalah bentuknya begini ya. Untuk judul itu ada di tengah, kemudian bagian-bagiannya ada di pinggirnya. Nah, itu untuk contoh peta konsep dari buku fiksi Sengsara Membawa Nikmat, karya tulis Sutan Sati. Dari peta konsep ini, kita bisa melihat alur cerita yang disampaikan oleh pengarang itu dari mulai bab 1 atau dari bagian 1, yaitu tentang bermain sepak raga, sampai dengan akhir cerita yaitu di bagian 15, yaitu tentang pertemuan. Dengan peta konsep ini kita bisa menceritakan kembali isi dari novel Sengsara Membawa Nikmat ini kepada orang lain. Ini sangat memudahkan kalian dan sangat membantu jika kalian akan menceritakan kembali tentang isi buku ini. Nah, sekarang kita bedakan dengan peta konsep dalam buku non-fiksi yang berjudul Kemagnetan Seri Konsep Fisika 5, karya Sutarto. Jika dilihat dari peta konsep ini, kita bisa membaca bahwa sebelah kirinya ada judul, kemudian itu ada 4 bagian yang merupakan 4 bab. Nah, setiap babnya itu dirinci lagi, ada beberapa subbab. Seperti pada bab ke-1, yaitu tentang sifat kemagnetan bahan. Nah, di sini subbabnya yaitu ada 2, penemuan magnet dan sifat kemagnetan. Nah, di dalam setiap babnya ini bervariasi, tidak hanya ada 2. Untuk bab-bab berikutnya ini mempunyai sub-sub judul yang berbeda, disesuaikan dengan tema atau pokok bahasan yang dibahas oleh si penulis ini. Nah, itu adalah contoh peta konsep untuk buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca sebuah buku yang baik. Dalam membaca buku ini ada tekniknya. Ini dikenal dengan teknik SQ3R. Untuk teknik SQ3R ini kalian juga bisa menonton video Ibu yang sebelumnya. Baik, untuk SQ3R itu artinya adalah S artinya survei, Q artinya question, R yang ke-1 adalah read, R yang keduanya adalah recite atau recall, dan R yang ketiganya adalah review. Baik, Ibu akan jelaskan kembali untuk SQ3R ini ya.
Kita mulai dengan survei ya. Survei di sini adalah kegiatan sebelum kita melakukan membaca keseluruhan isi buku. Nah, ini survei di sini adalah kita bisa melihatnya dari mulai melihat cover depan, cover belakang, kemudian kata pengantar dan daftar isi. Kalian juga bisa menelusurinya dengan melihat tabel atau juga indeks. Survei ini dilakukan untuk mengetahui susunan buku yang akan dibaca. Dengan maksud, yang ke-1, menangkap makna dengan cepat. Yang kedua, mendapatkan abstrak gagasan umum. Yang ketiga, mengetahui ide-ide penting. Yang keempat, memahami susunan bacaan. Yang kelima, menambahkan minat untuk membaca. Yang keenam, memudahkan untuk mengingat lebih banyak hal-hal yang terdapat di dalam bacaan. Hal yang kedua adalah question. Question di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di dalam pikiran kalian setelah kalian menyurvei misalnya kata pengantar atau daftar isi. Misalnya begini, apa ya yang di bab 1 ini nantinya gitu. Atau misalnya kira-kira di bab 2 ini ada persoalan apa ya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah survei dilakukan. Setelah kegiatan question, ini adalah hal yang utamanya yaitu membaca. Membaca bacaan di sini harus secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir sampai tertangkap maknanya. Jika kalian menemukan kata-kata yang memang sulit, kalian bisa menuliskan kata-kata sulit tersebut di dalam catatan, kemudian nanti bisa mencarinya di dalam kamus. Dengan membaca pertanyaan-pertanyaan yang kalian temui pada saat survei, kalian bisa mendapatkan jawabannya saat membaca bukunya. Kegiatan yang berikutnya setelah membaca itu adalah recite atau recall. Nah, di sini kalian bisa mengetahui, bisa juga menuliskan jawaban-jawaban yang terdapat di dalam isi buku atas pertanyaan yang muncul di question sebelum membaca. Setelah itu, kegiatan yang terakhir adalah review. Ya, review di sini dilakukan untuk sebetulnya ini untuk menguji kemampuan kalian bahwa bagaimana kemampuan kalian dalam membaca. Apakah memang sudah bisa mengetahui isinya, sudah paham atau belum. Teknik membaca SQ3R ini sangat bermanfaat untuk kalian supaya lebih sistematis dalam membaca. Jadi kadang-kadang memang ada orang-orang yang ketika menemukan sebuah buku akan membacanya ada yang dari tengah atau dari akhir. Ini secara sistematis membaca dari awal sampai akhir dengan menggunakan teknik SQ3R ini. Demikian untuk materi kita hari ini tentang membuat peta konsep buku fiksi dan buku non-fiksi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mempraktikkan membuat peta konsep ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.